Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak dan sobat belajar semua? Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam belajar. Nah, tak henti-hentinya Pak Guru mengajak kalian sekaligus menghimbau agar selalu menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker saat keluar rumah, dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah anak-anak, di video pembelajaran kali ini mari kita belajar untuk tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 khusus untuk muatan pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam di sekitar kita. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran tentang pembahasan materi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Mari anak-anak kita bersama-sama belajar untuk materi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya anak-anak dalam memahami materi hak dan kewajiban, kalian harus mengetahui terkait beberapa jenis sumber daya alam di Indonesia itu sangatlah bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Namun, tahukah kalian bahwa sumber daya alam itu juga cepat habis? Tentunya kalian pasti akan mengetahui tentang contoh-contoh dari jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN KD 3.2 tentang hak dan kewajiban, utamanya terhadap berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Materi diambil dari buku Pupena terbitan dari Erlangga untuk kurikulum 2013. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Mari bersama-sama kita pahami. Pernahkah kalian merasakan gambar seperti ini? Ada seorang perempuan yang berkata capek dan seorang laki-laki mengendarai motor dengan cara menuntun. Kira-kira apakah kalian pernah merasakan gambar seperti ini? Gambar tersebut adalah contoh aktivitas mendorong sepeda motor. Tentunya pasti motornya mogok dan ada kendala. Terdapat banyak sebab kenapa motor tersebut mogok. Untuk yang pertama, kemungkinan penyebabnya adalah kehabisan bensin saat perjalanan sehingga motornya mogok. Ataukah yang kedua, yakni karena mesin motor rusak atau mati, mulai dari aki kah, mungkin mesinnya kah, atau kabel listriknya kah. Nah, itu dua analisa untuk penyebab apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Dari kedua sebab tersebut, semuanya pasti memiliki solusi. Yang pertama, kita bisa membeli bensin untuk diisikan ke dalam kendaraan. Kemudian yang kedua, kita bisa membawa motor kita ke bengkel agar diperbaiki. Nah, mari coba kita pikir bersama-sama. Tentunya bengkel pasti tersedia di mana saja. Dan sekarang banyak sekali bengkel-bengkel baru yang sedang membuka gerainya dengan kualitas pelayanan yang terbaik. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana dengan keadaan BBM atau bensin di daerah kita? Kalau tadi banyak sekali bengkel-bengkel yang membuka jasanya, pernah kalian berpikir bagaimana dengan premium atau bensin atau BBM kita? Bahkan bagaimana dengan cadangan BBM yang ada di dunia saat ini? Pernahkah kalian berpikir tentang hal ini? Saat ini terjadi kelangkaan BBM dikarenakan kondisi minyak bumi juga semakin menipis sehingga harganya juga melejit mahal. Akibatnya adalah
terjadi kelangkaan BBM di mana-mana, bahkan di negara lain juga. Artinya, stok BBM menjadi lebih sedikit, tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang sangat banyak. BBM termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga membutuhkan waktu lama untuk dapat dihasilkan kembali. Nah, ini penyebab mengapa BBM yang berasal dari minyak bumi tersebut dalam keadaan langka, karena memang jumlah yang disediakan di dalam bumi sangat terbatas. Kira-kira langkah apa yang tepat untuk saat ini? Mari, untuk membahasnya kita belajar tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber daya alam. Hak dari sumber daya alam. Kita dapat menggunakan hasil dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, bensin, dan lain-lain. Namun, kita tetap menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah hak dari menggunakan sumber daya alam. Kemudian bagaimana dengan kewajiban manusia terhadap sumber daya alam itu sendiri? Menghemat penggunaan sumber daya alam seperti menghemat BBM. Salah satu caranya dengan hanya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak atau bensin seperti motor untuk menempuh jarak yang jauh. Ini salah satu contoh kewajibannya adalah dengan cara menghemat. Caranya tetap menggunakan motor hanya untuk berpergian jauh. Kita juga bisa dengan cara membuat biogas dari bahan limbah, atau untuk cara yang lain dengan cara membudayakan kegiatan bersepeda sebagai pengganti motor, atau kita menggunakan energi alternatif sebagai pengganti LPG seperti biogas yang terdapat di layar HP kalian. Nah, itulah tadi sedikit tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Terima kasih. Nah, tentunya kalian tadi sudah melihat materi tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Insya Allah bisa membantu kalian dalam belajar. Nah, untuk melihat bagaimanakah dan sejauh manakah pemahaman kalian di video pembelajaran tersebut, Pak Guru akan memberikan sebuah kuis, yakni sebutkan contoh kewajiban manusia sebagai makhluk hidup dalam rangka menjaga sumber daya alam agar tidak cepat habis. Nah, silakan kalian tuliskan sejumlah 5 langkah atau cara atau contoh kewajiban manusia dalam menjaga sumber daya alam agar tetap bisa digunakan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.